Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melangkah, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Marilah sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari dan waktu yang Tuhan masih berikan bagi kami saat ini. Sebelum kami melangkah hari ini, kami ingin bekali dengan kebenaran firman Tuhan. Biar firman Allah ini menjadi motivasi, penyemangat di dalam kami melangkah hari ini. Kuduskan, sucikan kami semua dengan kuasa darah Tuhan. Kami siap mendengarkan renungan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Semua Tuhan yang dikasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Ulangan 29 ayat 29 bagian A. Ulangan 29 ayat 29 bagian A berkata demikian bunyi firman Tuhan. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Kebenaran firman Allah kali ini kami berjudul Rahasia Allah. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di suatu negara sedang diadakan suatu pameran benda-benda canggih. Di seluruh dunia banyak negara-negara menghadirinya. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di setan-setan yang sudah tersedia itu berbagai macam benda-benda yang canggih telah dipamerkan. Ada salah satu setan yang menarik perhatian pengunjung, yaitu setan kacamata. Kacamata ini sudah sekalian adalah kacamata yang canggih, kacamata yang bisa mendeteksi benda-benda kecil. Saudara kasih dalam Tuhan, akhirnya benda kacamata ini menarik perhatian pengunjung itu, dan pengunjung itu akhirnya membeli walaupun dengan harga yang sangat mahal. Akhirnya saudara kasih setelah dibelinya, orang pengunjung ini pulang ke negara asalnya, negara asalnya dengan hati yang penuh sukacita. Sesampainya di rumah, saudara kasih, dicobanya kacamata ini, kacamata canggih, kacamata dengan harga yang sangat mahal. Setelah dia melihat ke dalam rumah, betapa terkejutnya dan kagetnya, sebab di kursi, di mejanya, bahkan di tangga untuk naik ke tingkat atas, itu di situ banyak kuman-kuman yang menempel di dinding, menempel di kayu, menempel di kursi, menempel di meja. Saudara sekalian, betapa terkejutnya mereka. Tidak menyangka kacamata ajaib ini bisa mendeteksi benda-benda terkecil. Akhirnya saudara, suatu saat pada waktu orang ini ingin makan di meja makan, dia teringat akan kacamatanya. Dia pakai kacamatanya, dan waktu dia mau makan, saudara sekalian, betapa terkejutnya pula karena di dalam sendok, karena di atas piring, saudara sekalian, bahkan di dalam makanan pun banyak kuman-kuman yang masih bergerak, yang masih hidup. Betapa terkejutnya, saudara sekalian, orang ini melihat apa yang sedang diamati, yang sedang dilihatnya melalui kacamata ajaib ini. Sehingga orang ini menjadi gelisah, orang ini menjadi takut, orang ini menjadi khawatir tentang apa yang dimakannya. Jangan-jangan apa yang dimakannya ini berbahaya untuk tubuhnya. Akhirnya kegelisahan demi kegelisahan ini, akhirnya saudara, kacamatanya ini dipatahkan, kacamatanya dihancurkan, dan kacamatanya ini dibuang. Saudara kasih dalam Tuhan, tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya dia pakai kacamata yang canggih ini. Bahkan sebaliknya, kesusahan, kegelisahan terjadi di dalam setiap kehidupannya. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi pelajaran di dalam cerita di atas ini, saudara kasih dalam Tuhan? Manusia adalah makhluk yang terbatas. Manusia adalah tidak sempurna. Seharusnya tidak perlu tahu semuanya tentang apa yang terjadi, tentang apa yang kita alami, yang sedang kita jalani. Kalaupun saudara kasih dalam Tuhan, kita mengetahui, pasti kita akan merasa ketakutan, kita akan merasa cemas. Kalau memang kita mengetahui, kalau memang kita melihatnya, tapi tidak ada solusi untuk mengatasi, maka manusia itu akan frustasi. Karena memang yang tersembunyi itu adalah otoritas Allah, kemahakuasaan Allah, kemuliaan Allah semata, yang manusia tidak berhak tahu. Terkadang banyak orang, saudara sekalian, yang mencari tahu tentang kehidupan. Banyak orang mencari masa depan kepada dukun-dukun, kepada orang-orang tertentu untuk mencari apa yang terjadi di dalam kehidupannya ke depan. Tetapi setelah tahu apa yang terjadi,
maka banyak orang yang menjadi kecewa, banyak orang menjadi cemas akan kehidupannya. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tak perlu tahu semuanya apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan Allah kita buat terhadap kehidupan kita. Tetapi yang pasti saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan kita tahu apa yang kita butuhkan. Yang pasti Tuhan tahu apa yang kita perlukan, anak-anaknya yang diperlukan oleh umat-umat kesayangannya. Sehingga kita tidak usah berkata apa yang terjadi, mengapa kita bisa terjadi, sampai kapan ini terjadi. Saudara kasih, sebab hidup, mati, jodoh, rezeki, masa depan adalah hal-hal yang tersembunyi bagi Tuhan. Semua Tuhan yang menentukan. Kalau kita baca dalam Yunus pasal yang keempat, ayat yang ke-6, ayat sampai ayat yang ke-8, di situ diceritakan tentang kemahakuasaan Allah, tentang kasihnya Tuhan Allah dapat menentukan segala musim keadaan. Sehingga kita tidak tahu apa yang terjadi, Tuhanlah yang mengetahuinya. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, masalah berkat bagi Tuhan adalah masalah yang gampang. Tuhan sangat sanggup memberikan bagi anak-anaknya. Yang terlebih dulu Tuhan mau terhadap kehidupan kita, ya kita mau menyediakan tempatnya terlebih dahulu. Tempatnya harus bersih, tempatnya harus suci, tempatnya harus kudus, baru Tuhan mau tuang berkat sampai meluber. Saudara kasih dalam Tuhan, seperti orang yang mau minta air segar, seperti orang yang minta air bersih, tentunya di gelas yang bersih juga. Tidak mungkin menuang air bersih, tidak mungkin menuang air yang segar pada tempat atau gelas yang kotor. Oleh karena itu Tuhan ingin mengubah, Tuhan ingin membentuk hati kita terlebih dahulu untuk menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Tuhan ingin menyediakan, kita ingin menyediakan hati untuk Tuhan terlebih dahulu. Bukan jasmani kita, tetapi hati kita. Selanjutnya Tuhan akan memenuhi setiap segala kebutuhan kita. Oleh karena itu saudara kasih dalam Tuhan, yang tersembunyi adalah bagi Tuhan, yang kelihatan adalah bagi manusia. Oleh karena itu, apa yang tidak mampu kita pikirkan, apa yang tidak mampu kita khayalkan saudara sekalian, jangan sampai kita pikirkan hal-hal yang tidak melampaui kekuatan kita. Oleh karena itu saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan kebenaran firman ini, pesan Tuhan melalui kebenaran firman Allah pada saat hari ini. Apa pesan Tuhan? Yang pertama yaitu lakukan bagian kita. Apa yang mampu kita lakukan, lakukan. Bagian Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang melakukan. Yang kedua, pesan Tuhan dari firman Allah kali ini yaitu berserah dan percayalah bahwa Tuhan sanggup memberikan apa yang kita butuhkan. Kalau kita berserah tanpa percaya, tidak ada gunanya. Kalau kita percaya tapi kita tidak berserah, itu juga pun tidak ada gunanya. Oleh karena itu pesan firman Tuhan, berserahlah dan percayalah kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Hal yang ketiga pesan Tuhan melalui kebenaran firman Allah kali ini, yaitu hal-hal yang tersembunyi adalah rahasia Allah. Bagi kita umat-umat Tuhan hanya menjalani, hanya menikmati, hanya mensyukuri hidup ini. Kiranya kebenaran firman Allah ini menjadi berkat, menjadi motivasi di dalam kita melangkah hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran nasihat firman-Mu yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah menjadi motivasi kami sebagai orang-orang percaya, supaya kami percaya bahwa Allah segala-galanya di dalam setiap kehidupan kami. Karena Engkaulah pengharapan kami percaya Engkau tidak akan pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami percaya semua adalah seizin daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan melangkah hari ini. Kami percaya berkat-berkat benaran firman Allah akan menyertai langkah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.